Aliran dana dugaan korupsi PDS 4G ini mengalir ke 3 partai. Di sini disebutkan PDIP, Gerindra, dan Nasdem. Ini mohon tanggapannya Pak Menko. Ya, terima kasih. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu. Tapi saya anggap itu gosip politik. Diduga ada aliran dana korupsi BTS 4G ke 3 partai politik, Mahfud sebut saya sudah dapat berita itu beserta nama-namanya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam sekaligus PIT Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Mahfud MD menyatakan tidak akan menggunakan jabatannya untuk mengintervensi proses hukum dugaan korupsi pembangunan Menara Base Transceiver Station (BTS) 4G. Sebab, Mahfud telah mendapatkan informasi bahwa aliran dana dugaan korupsi pembangunan menara itu mengalir ke 3 partai politik. Mohon izin konfirmasi Pak Menko, ini ada info beredar bahwasanya aliran dana dugaan korupsi PDS 4G ini mengalir ke 3 partai. Di sini disebutkan PDIP, Gerindra, dan Nasdem. Ini mohon tanggapannya Pak Menko. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu. Tapi saya anggap itu gosip politik. Ya, gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden. Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden. Saya tidak akan masuk ke urusan politik. Ini hukum murni. Biar hukum nanti yang menentukan itu. Mahfud mengatakan bahwa pendalaman atau penyelidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Menara BTS 4G itu berada dalam koridor aparat penegak hukum (APH). Ia mempersilahkan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendalami dugaan itu. Mahfud juga menganggap informasi tersebut sebagai gosip politik. Proyek pembangunan Menara BTS 4G itu diduga dikorupsi dan melibatkan Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Mahfud mengatakan, proyek tersebut sudah berjalan sejak 2006, tetapi, baru menemui masalah pada anggaran tahun 2020. Mahfud mengungkapkan, ketika dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember tahun 2021, ditemukan fakta bahwa tidak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan. Pihak yang mengerjakan proyek itu pun meminta perpanjangan waktu untuk membangun BTS hingga Maret tahun 2022, dengan alasan pandemi COVID-19. Untuk diketahui, Johnny G. Plate, yang juga politisi Partai Nasdem, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo tahun-tahun 2020 sampai tahun 2022. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Kuntadi mengungkapkan, penetapan tersangka terhadap Plate terkait wewenangnya sebagai pengguna anggaran dan posisinya sebagai menteri. Dalam perkara ini, kerugian yang dihitung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditaksir mencapai 8,03 triliun rupiah. Sementara dana yang digulirkan untuk mendanai proyek ini mencapai 10 triliun rupiah.